Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, saya Sri Oktavia Aida Fitri. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 2 di program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam dengan NIM 241270034. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah bimbingan dan konseling belajar yang bertemakan motivasi belajar untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Mohon izin Bapak Penyeramanda MPD. Apa sih sebenarnya motivasi belajar itu? Seberapa besar pengaruh terhadap kesuksesan siswa? Dan bagaimana kita bisa menemukan motivasi belajar, terutama saat semangat mulai padam? Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri atau dari luar yang membuat seseorang mau dan bersemangat untuk belajar. Motivasi bisa berasal dari keinginan untuk meraih nilai baik, mendapat pujian, mengejar cita-cita, atau bahkan karena ingin membanggakan orang tua. Motivasi tidak selalu harus besar. Terkadang, motivasi kecil namun konsisten justru lebih kuat pengaruhnya daripada motivasi besar yang cepat hilang. Oh my god! Wow! Motivasi belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari dalam diri siswa. Contohnya, siswa belajar karena ingin tahu, karena mencintai pelajaran, atau karena merasa puas jika bisa memahami sesuatu. Motivasi ini biasanya lebih tahan lama. Nah, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Ini berasal dari luar diri siswa. Misalnya, belajar karena ingin hadiah, karena takut dimarahin, atau karena ingin mendapat ranking. Motivasi ini bisa sangat efektif, tapi biasanya tergantung pada faktor luar. Nah, kenapa sih motivasi belajar itu penting? Jadi, yang pertama, motivasi membuat siswa lebih fokus dan sungguh-sungguh dalam belajar. Yang kedua, motivasi membantu siswa bertahan di tengah tantangan dan kesulitan. Dan yang terakhir, yang ketiga, motivasi membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Tanpa motivasi, belajar bisa terasa berat, membosankan, bahkan menyiksa. Tapi, dengan motivasi, bahkan tugas yang sulit pun bisa terasa ringan. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi motivasi belajar siswa, yaitu lingkungan keluarga, apakah mendukung atau tidak. Terus ada sikap guru, apakah menghargai usaha siswa atau hanya menilai hasil akhir. Dan ada teman sebaya, apakah memberikan pengaruh positif atau sebaliknya. Dan yang terakhir ada kondisi pribadi, seperti kepercayaan diri, minat belajar, dan kesehatan mental. Maka dari itu, penting bagi kita semua, guru, orang tua, dan siswa untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan mendukung. Jadi, ada beberapa tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, tentukan tujuan yang jelas. Belajar tanpa tujuan seperti belajar tanpa arah. Yang kedua, berikan penghargaan pada diri sendiri. Setelah menyelesaikan tugas, beri waktu istirahat atau hadiah kecil. Yang ketiga, belajar dalam suasana menyenangkan. Ciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Dan yang keempat, ada cari makna dari apa yang dipelajari. Hubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Yang kelima, bergaul dengan teman yang positif. Semangat itu menular. Dan yang terakhir, ada meminta bantuan saat merasa kesulitan. Guru dan teman adalah tempat yang baik untuk meminta bantuan. Motivasi adalah bahan bakar dalam perjalanan belajar kita. Kadang ia besar menyala, kadang kecil dan hampir padam. Tapi ingat, selama kita terus menjaga nyalanya, sekecil apapun itu, kita masih bisa melangkah. Jadilah pelajar yang semangatnya tak mudah padam. Karena kesuksesan bukan hanya milik mereka yang cerdas, tapi juga milik mereka yang tidak pernah menyerah. Jangan lupa terus belajar, terus berkembang, dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.